Grafik di atas menunjukkan keuntungan perusahaan P dan Q selama periode 2013 sampai 2015. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Oke, sekarang kita lihat pernyataan 1. Persentase penurunan keuntungan selama periode 2014 sampai 2015. Perusahaan P lebih besar daripada perusahaan Q. Kita lihat, persentase dari P penurunannya adalah 45 kurang 25, yaitu 20, dibagi dengan totalnya, yaitu 45 tambah 25 adalah 70. Sekarang kita lihat persentase dari Q dengan tahun yang sama, yaitu 60 kurang 35 adalah 25, dibagi dengan totalnya, 60 tambah 35 adalah 95. Untuk melihat mana yang besar adalah dilihat dari pembagi yang terkecil, yaitu karena P pembaginya lebih kecil maka P lebih besar, sehingga pernyataan 1 itu benar. Pernyataan kedua, rata-rata keuntungan selama periode 2014 sampai 2015 perusahaan Q lebih besar daripada perusahaan P. Sekarang kita lihat rata-rata dari Q. Rata-rata itu adalah jumlah perbanyak, sehingga rata-rata dari Q adalah 60 tambah 35 ditambah 25 dibagi 3. Totalnya 120 per 3. Sedangkan rata-rata untuk P adalah dengan tahun yang sama tentunya 45 tambah 25 tambah 45 dibagi 3, yaitu 115 per 3. Ketika penyebutnya sama, maka untuk membandingkannya dilihat dari pembilang yang terbesar. Karena Q pembilangnya lebih besar, maka pasti nilainya lebih besar. Sehingga pernyataan 2 itu juga benar. Sekarang kita lihat pernyataan 3. Rasio antara keuntungan tahun 2016 dan 2014 perusahaan P lebih besar daripada perusahaan Q. Sekarang kita lihat rasio di perusahaan P pada tahun 2016 dan tahun 2014 adalah 45 bagi 45, yaitu 1. Sedangkan pada perusahaan Q yaitu 25 dibagi 60. 25 dibagi 60 itu sama dengan 5 per 12. Pasti 0, sehingga P-nya pasti lebih besar dari Q. Pernyataan 3 juga benar. Yang terakhir kita coba pernyataan keempat. Jika pendapatan perusahaan P dan Q sama pada tahun 2015, maka modal perusahaan mana yang lebih besar daripada modal perusahaan P lebih besar daripada modal perusahaan Q. Sekarang kita lihat. Untuk memperoleh modal itu diperoleh dari pendapatan dikurang dengan keuntungan. Modal kita peroleh dari pendapatan kurang untung. Artinya untuk perusahaan P modalnya adalah pendapatannya P dikurang untungnya P pada tahun 2015, yaitu 25. Sedangkan untuk Q, modal Q diperoleh dari pendapatan Q dikurang keuntungannya Q, yaitu 35. Untuk melihat mana yang besar, tentunya yang hasil pengurangannya lebih kecil, yaitu P. Sehingga pernyataan 4 juga benar. Sehingga opsi yang benar adalah E. Semua pilihan benar. Pada segitiga di atas, berapakah nilai Z? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk soal tipe seperti ini yang kita perlukan adalah bukan nilainya, tapi apakah ketika kita masukkan pernyataannya cukup atau tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita coba pernyataan pertama, AB sama dengan BC. Apakah kita bisa peroleh nilai Z? Tentu tidak, karena kita tidak mengetahui nilai dari Y ataupun X, sehingga pernyataan 1 tidak cukup. Selanjutnya kita coba pernyataan kedua. Y-nya adalah 50. Ketika kita punya nilai Y adalah 50, apakah kita bisa memperoleh nilai dari Z?
Tentu tidak, karena kita tidak tahu berapa nilai X dan kita tidak tahu apakah segitiga ini segitiga sama kaki atau dia segitiga sama sisi. Maka pernyataan 2 tidak cukup. Kalau dua pernyataan tidak cukup, maka kita harus mencoba kedua-duanya digunakan bersama-sama, yaitu AB sama dengan BC, lalu substitusi nilai Y yaitu 50. Karena Y-nya adalah 50 dan segitiganya adalah segitiga sama kaki, harusnya nilai X dan Z itu diperoleh dari 180 kurang 50 dibagi 2. Karena nilainya ada, maka yang benar adalah bersama-sama. Sehingga yang benar adalah opsi C. Segi 5 ABCED terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD dengan AB-nya adalah 11. Kita peroleh AB-nya 11. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Jika luas AED adalah 12, luas AED adalah 12. Berapakah jarak E dari BC? Artinya yang kita cari adalah yang ini. Kita misalkan O. Oke. Soal tipe seperti ini yang kita perlukan adalah bukan nilainya, tapi yang kita perlukan ketika saya masukkan pernyataan 1, apakah cukup untuk menjawab pertanyaan. Ketika cukup, stop. Ketika tidak cukup, maka kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Oke, kita coba. AC adalah 14. Ketika saya memperoleh AC-nya 14, apakah saya bisa memperoleh EO? Ternyata tidak. Maka pernyataan 1 itu tidak cukup. Oke, sekarang kita lihat pernyataan kedua. BD-nya 12. Ketika kita peroleh BD-nya 12, perhatikan segitiga ABD. Ketika kita peroleh BD-nya 12, ini 12 sedangkan AB-nya 11, artinya kita bisa memperoleh nilai AD. Nilai AD kita misalkan 14. Karena kita tidak memerlukan nilainya, kita hanya perlu cukup atau tidak cukupnya. Karena kita punya AD, sehingga bisa diketahui tinggi dari segitiga AED. Caranya bagaimana? Kita punya luas dari AED. Sedangkan rumus luas itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Luasnya adalah 12. 1/2 alasnya tadi kita misalkan 14 dikali tingginya. Artinya kita bisa memperoleh tingginya. Kita misalkan tingginya adalah 5. Karena tingginya adalah 5, berarti saya garis. Ini D ke O. Di tengah sini adalah E. D ke O itu sama dengan A ke B, yaitu 11. Sedangkan DE adalah 5. Sehingga E ke O pastilah 6. Karena kita bisa peroleh nilainya, artinya yang cukup adalah hanya pernyataan 2. Yang benar adalah B. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Oke, sekarang kita perhatikan dulu persamaan pada P. X dalam kurung X pangkat 2 berpangkat 4 per X pangkat 3 berpangkat 3, ini boleh disederhanakan menjadi X pangkat 2 ketika berpangkat 4 artinya X pangkat 8. Didapatkan dari 2 kali 4 per X pangkat 3 berpangkat 3 itu sama dengan X pangkat 9 karena 3 kali 3. Ini kita sederhanakan menjadi karena X yang pertama ini berpangkat 1, ketiga dikalikan dengan X yang pangkat 8 hasilnya menjadi X pangkat 9 per X pangkat 9 hasilnya sama dengan 1. Nilai P nya selalu bernilai 1 sedangkan Q nya adalah X. Perhatikan interval yang di atas. X selalu lebih kecil daripada 1. Tidak pernah sama dengan 1 sehingga yang diperoleh P selalu lebih besar daripada Q.
Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kilo ketika satu orang dengan berat badan 65 digantikan oleh orang baru. Kita misalkan orang barunya itu adalah A. Sehingga rata-rata 8 orang yang ketika satu orang dengan berat 65, artinya kita kurangkan dengan 65, digantikan dengan yang baru, artinya ditambah dengan A per 8. Karena ada 8 orang. Ini adalah rata-ratanya menjadi rata-rata bertambah 2. Selanjutnya 8-nya kita pindahkan ke sebelah. Jadi 8 kali X bar dikurang 65 tambah A sama dengan 8X bar tambah 16. 8-nya habis. Bersisa min 65 tambah A sama dengan plus 16. Sehingga untuk mencari nilai A-nya 16 ditambah 65. Atau nilai A-nya adalah 81. Sehingga P-nya kita peroleh berat badan orang baru yaitu 81. Dan Q-nya itu 80. Maka kesimpulannya P lebih besar daripada Q. Pada garis bilangan posisi pecahan 3 per A berada di sebelah kiri pecahan B per 4, artinya lebih kecil dari B per 4. Ketika kita kali, ini menghasilkan 3 kali 4, 12 lebih kecil dari A kali B, atau AB-nya itu lebih besar dari 12. Sehingga P-nya kita peroleh lebih besar dari 12 dan Q-nya itu adalah 11. Maka kesimpulannya P selalu lebih besar daripada Q. Titik A 1, A terletak di dalam atau interior daerah lingkaran X kuadrat tambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 5. Nilai A yang mungkin adalah, titik A yang 1,2 artinya satunya itu adalah X dan A-nya adalah Y. Kita substitusi masuk ke persamaannya. Persamaannya yaitu X kuadrat ditambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 5. X-nya adalah 1 pangkat 2 ditambah Y-nya adalah A kurang 1 pangkat 2 sama dengan 5. 1 kita pangkat 2 kan adalah 1. Ketika dipindah ruaskan berarti sisa 4. Karena 5 kurang 1, 4. Sehingga persamaannya menjadi A kurang 1 pangkat 2. Kita substitusi nilai yang ada pada pernyataan. Ketika A-nya 0, persamaannya menjadi 0 kurang 1 pangkat 2. 0 kurang 1 adalah min 1. Ketika pangkat 2 kan menghasilkan 1. Sedangkan 1 kurang 1 pangkat 2 artinya 0. 0 pangkat 2 itu 0. Opsi C. Opsi 3, 2. Kita ganti A-nya dengan 2. 2 kurang 1, 1. Ketika dipangkat 2 kan hasilnya adalah 1. Bagaimana ketika kita ganti dengan 3? 3 kurang 1 berpangkat 2. 3 kurang 1, 2. Pangkat 2 berarti 4. Karena yang diminta adalah di dalam atau interior, maka yang memenuhi adalah yang lebih kecil daripada 4, yaitu pernyataan 1, 2, dan 3. Sehingga yang benar adalah opsi A. Genap M dan N lebih kecil dari 10. Bilangan genap yang lebih kecil dari 10 yaitu 2, 4, 6, dengan 8. Jika M tambah N merupakan hasil kali dua bilangan prima, maka nilai M kali N yang mungkin adalah, sekarang kita lihat, 8 itu adalah perkalian dari 2 kali 4. 16 perkalian dari 2 kali 8. 24 adalah perkalian dari 4 kali 6. Sedangkan 32 adalah perkalian dari 4 kali 8. Selanjutnya yang kita cari adalah M dan N, artinya ini M-nya dan yang ini N-nya. Kita jumlahkan. 2 tambah 4, 6. 8 tambah 2,
10. 4 tambah 6, 10. 4 tambah 8 adalah 12. Sekarang kita lihat apakah M tambah N merupakan hasil kali dua bilangan prima. 6 adalah perkalian dari 2 kali 3. Artinya hasil kali dua bilangan prima. Berarti pernyataan 1 betul. Sedangkan 10 adalah perkalian dari 2 kali 5. Artinya hasil kali bilangan prima 2 dan 5. 10 pun sama, 2 kali 5. Semuanya bilangan prima. Sedangkan 12 adalah hasil kali dari 2 bilangan prima. 12 2 kali 6. Tapi kan 6 bukan bilangan prima. Artinya pernyataan 4 itu salah. Sehingga yang benar hanya 1, 2, 3 saja yang benar, yaitu A. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 8. Dengan semua angka selain 1 itu muncul tepat 2 kali. Kita tulis dulu angkanya. 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8. Karena yang diminta 7 angka, maka kita buat 7 kotak. Oke. Karena yang diminta oleh soal adalah ganjil yang diisi adalah kotak terakhir. Ganjilnya hanya 1, sehingga kita tulis dalam kotak adalah 1 kemungkinan. Lalu bagaimana dengan kotak lainnya? Kotak lainnya kita gunakan permutasi kembar. Permutasi kembar yang diisi itu ada 6 kotak. 2-nya ada 2, 4-nya ada 2, 8-nya juga ada 2. Sehingga ini bisa ditulis dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. 6 faktorialnya kita jabarkan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Yang di bawah kita jabarkan 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 faktorial. Faktorialnya kita coret. 2 yang di bawah kita coret dengan 4 yang di atas. Sehingga sisanya adalah 6 kali 5 kali 3 yaitu 90. Artinya 6 kotak yang belum terisi kemungkinannya ada 90. Kita kalikan dengan 1 sehingga hasil akhirnya adalah 90. Tinggi gedung A dan B dalam foto adalah 1:5000 tinggi sebenarnya. Jika tinggi sebenarnya gedung A adalah 2x meter dan gedung B x kurang 12 meter, maka selisih tinggi antara gedung tersebut dalam foto adalah gedung A itu 2x, tapi satuannya adalah meter. Untuk mengubahnya ke sentimeter adalah dikali 100 sehingga menjadi 200 x cm. Lalu gedung B-nya x kurang 12 meter. Untuk diubah ke sentimeter, kita kalikan dengan 100. 100 x kurang 12 meter. Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka kita kurangkan A kurang B. A-nya adalah 200x. 200x dibagi dengan 5000. Kenapa? Karena skalanya adalah 1:5000. Kita kurangkan dengan 100 x kurang 12 per 5000 karena skalanya 1:5000. Selanjutnya kita sederhanakan. Nolnya boleh kita coret 2 masing-masing sehingga penyebut yang kita pakai adalah 50. Karena penyebutnya telah sama yaitu 50, sisa kita tulis sisanya 2x min dikali ke dalam kurang x min dikali lagi ke dalam plus 12. Kalau disederhanakan menjadi x tambah 12 per 50. Sehingga jawabannya adalah C.
pada persegi ABCD, AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH dan HG. Rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir adalah, oke, gambar ini boleh kita bagi seperti ini. Sehingga masing-masing luas perseginya adalah 1. Karena yang ditanyakan adalah rasio luas yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir luasnya ada 3. Dengan yang diarsir luasnya ada 6. Sehingga ketika kita sederhanakan menjadi 1:2. Sehingga jawabannya adalah C. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Karena sama kaki sehingga sudut di A haruslah sama dengan sudut di D. Titik B terletak pada AC. Jika P-nya adalah 65, artinya sudut di A-nya 65 dan Q-nya adalah 20, maka nilai X adalah, karena sama kaki, harusnya nilai yang kosong di D adalah 65 dikurang 20, yaitu 45. Sehingga sudut di B yang ini yaitu 180 dikurang 45 tambah 65, yaitu 70. Untuk mendapatkan nilai X, perhatikan garis lurus ini. Karena di sini 70, maka nilai X adalah 180 kurang 70, yaitu 110. Sehingga jawaban yang benar adalah delta. Operasi lingkar titik pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A lingkar B sama dengan B dikali B tambah A dikurang 1. Nilai dari 2 lingkar 3 lingkar min 1. Yang pertama yang kita kerja adalah yang di dalam kurung, yaitu 3 lingkar min 1. Artinya A-nya 3, B-nya minus 1. Kita ganti. Min 1 dikali min 1 tambah 3. Min 1 tambah 3 dikurang 1. Min 1 tambah 3 adalah 2. 2 dikali min 1 yang di depan min 2 dikurang 1 berarti minus 3. Selanjutnya kita kerja 2 lingkar minus 3. Artinya A-nya 2, B-nya min 3. Min 3 dalam kurung min 3 tambah 2 dikurang 1. Min 3 tambah 2 adalah min 1 dikali min 3 berarti plus 3 dikurang 1 yaitu 2. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah, yang kita perhatikan adalah perpotongan garis dengan sumbu Y, yaitu min 2, sehingga ditulis min 2X. Lalu perpotongan garis dengan sumbu X, yaitu plus 5, berarti ditambah 5Y. Karena yang diarsir di atas garis, maka simbolnya besar sama dengan kalikan min 2 dengan 5, yaitu minus 10. Lalu min 10-nya pindahkan ke ruas kiri, berubah menjadi min 2X tambah 5Y ditambah 10 besar sama dengan 0. Karena nilai X di semua opsinya positif, maka kita buat juga persamaannya menjadi positif, yaitu dikali minus. Ketika saya kali minus berubah menjadi 2X kurang 5Y kurang 10. Tanda besar dari ketika dikali minus berubah menjadi kecil dari 0 dikali minus 0. Sehingga 2X kurang 5Y kurang 10 kecil 0 adalah C. Hasil pengurangan 2X kurang 2Y per 4 oleh 3Y kurang 3X per 2. 2X kurang 2Y boleh kita buat menjadi 2 dalam kurung X kurang Y per 4 dikurangkan oleh 3Y kurang 3X per 2. 2 dengan 4 yang di depan boleh kita coret, bersisa 2.
Karena penyebutnya telah sama, artinya boleh kita satukan. X kurang Y, minnya kali ke belakang, min 3Y, min lagi dikali ke belakang, plus 3X. Lalu kita jumlahkan yang sama variabelnya. X tambah 3X, 4X. Min Y kurang 3Y, min 4Y per 2. Masing-masing boleh dibagi dengan 2. Bersisa 2X kurang 2Y. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Yang pertama yang kita perhatikan adalah himpunan A dengan B. Karena yang diarsir di tengahnya, maka ditulis A iris B. Lalu selanjutnya perhatikan himpunan A dengan C. Karena yang diarsir juga di tengahnya, maka ditulis A iris C. Karena keduanya diarsir, artinya sisa kita gabung. A iris B digabung A iris C. Jawabannya adalah C. Di antara himpunan pasangan terurut berikut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Untuk soal tipe ini yang kita perhatikan hanya setelah kata dari, yaitu A. Artinya A-nya harus memiliki pasangan, harus punya pasangan, dan tepat satu pasangan. Sekarang kita lihat opsi A. A-nya adalah 014. Ternyata nolnya ada 2 pasangannya. Berarti opsi A salah. Opsi B. A-nya itu ABC. Semua lengkap ABC dan tidak ada yang memiliki 2 pasangan. Artinya yang benar adalah opsi B. Soal selanjutnya, nilai 33 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah. Sekarang, kita cari dulu pola di gambar A. Untuk menghasilkan 33, kita pakai pola 9 kali 4. Hasilnya dikurangi dengan 3 kali 1. 9 kali 4 itu 36. Ketika kita kurangkan dengan 3, hasilnya 33. Dengan pola yang sama, gunakan untuk mencari nilai pada gambar B. 4 dikali 7, hasilnya dikurangkan dengan 2 kali 3. 4 kali 7 28. Ketika kurangkan dengan 6 berarti hasilnya adalah 22. Yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Nilai 10 dalam segi 3P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 3P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 3Q yang paling tepat adalah. Sekarang, untuk menghasilkan nilai 10 di dalam segi 3P, pola yang kita pakai adalah 30 dibagi 2, lalu hasilnya kita kurangi dengan 5. 30 bagi 2 adalah 15, dikurang 5 menghasilkan 10. Artinya untuk Q-nya 45 kita bagi 3, hasilnya dikurang 9. 45 bagi 3, 15. Dikurang 9, 6. Sehingga yang benar adalah opsi A. Soal selanjutnya. 10, 6, 6, 3, 6, 4, 12, X. 10 ke 6 dikurang 4. 6 ke 3 dikurang 3. 6 ke 4 dikurang 2, sehingga 12 ke X harusnya dikurang 1, sehingga jawabannya adalah 11. Yang benar adalah opsi A. Soal berikutnya. X, 12, 3, 10,
Y. 12 ke 10 itu dikurang 2. 10 ke 8 juga dikurang 2. 3 ke 1 juga dikurang 2. Artinya 1 ke Y harusnya juga dikurang 2. 1 dikurang 2 menghasilkan minus 1. X ketiga harusnya juga dikurang 2. Berapa yang dikurang 2 menghasilkan 3? Yaitu 5. Sehingga jawaban yang benar adalah 5 dan minus 1. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, untuk soal tipe ini, buat agar semua opsi memiliki penyebut yang sama dan nilai persen yang sama. Yang kita pakai adalah penyebut 5 dan persennya adalah 30%. Sekarang kita coba opsi A. Opsi A itu 4/10. 4 per 2 kali 5 dikali 60%-nya kita ubah menjadi 2 kali 30%. 2-nya kita coret, bersisa 4/5 dikali 30%. Ternyata opsi A itu sama dengan opsi B, artinya bukan itu pilihannya. Opsi C artinya bukan itu pilihannya. Sekarang kita coba opsi B. 8 per 2 kali 5 dikali 2 kali 30%. 2-nya kita coret, menghasilkan 8/5 dikali 30%. Ternyata opsi B sama dengan opsi D, artinya bukan itu jawabannya, sehingga jawaban yang benar adalah opsi E.